ana wong iku njimak bojone ning wulan Ramadan. Rina. Napa? Rina. Hukumnya piye? Njimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafarohnya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin atau orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nek jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu bojo elek ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lek Gus ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ki mangane mendoan. Mendoan tempe ngono. Apa sing tahu apa daten tahu susur terus apa jadah terong yo mesti ana apa ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone lek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wis Mustafa aku sulak cara wong Arab sing ayu banget ngono. Wis ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kau coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Iku ora srepen sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan iku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pemene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hok ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing mereka pundut maupun sing cek suku. Rungokno. Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Kenapa? Ya serem tuh misalnya gini, gue bertamu gue niruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar ya, gue jima bojoku. Kurang ajar tuh, kamu mau kurang ajar tuh. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini madzhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Jadi wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya jadi orang oleh kias kudu sunnah.
Maka untuk melawan seperti itu, saya kudu cangkem elek, gerem. Tapi cangkem elek kerape, ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe, sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Dari sing sitok kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah, kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waktu cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo. Satu-satu. Lah kula sebagai dicekelok wong alim do takok aku. Dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat dan pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho padha nganggure debat ngono lha opo. Nek wong para pangeran bar salat ben nguyu timbang nguyu nang masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak. Ape sahabat nang padha. Ya monggo. Tapi jagungan nggih monggo biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam aja salat meneh. Engko salat dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau menghentikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, menurutku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin, berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Sira salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran liwat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nundu wilu terus maca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudku ilmiah sithik. Nah sekarang saya tak bedai, saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau lah bedianmu. Maka terus diputuskan, kalau nggak ada sunnah Rasul, maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni pengganti nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan, bareng dia ini dilapuri, karena hen jogeman nabok ibu Juni. Gang Romulan bojone Ruhin nabok aku. Gus saniki mboten naboki, nyaduki. Padahal Ruhin tak cek, "Hen, kok cek nyaduki piye?" Jare sing haram naboki, Gus. Saniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, "Ya aja nyaduki." Gang Romulan bojone lapor. Saniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboki tidak nyaduki, kalau naboki haram nyaduki ora mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu, maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih dicerdas ngono, terus kita koi, sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pengiran ngendikan dengan wong tua mau fala taqul lahuma ufin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin, jancuk bapak. Loh, kok meni jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang ngomong sini. Gue sini orang. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir dan nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasul dulu dibekali gitu, Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah.
bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno bisa. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon ae ben rileks, lali utang sebenak, no. Mereka nak dawe Nabi jelas, basiru beri berita gembira. Soalnya toko ngaji rafalah swarga, soalnya kayak berita gembira. Buat tenan ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya kayak